Oke, kali ini kita mau membagikan tips bagaimana kita menyemai kurma dari biji ya, seperti halnya yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi sudah kita taruh di tanah ataupun di polybag untuk semua kita semai dari biji. Langkah awal adalah pemilihan biji, sortir biji. Semua biji direndam dalam air, dipilih yang mengapung buang aja, nanti nggak bisa tumbuh. Terus yang kedua, kalau pengen ini cuma trik aja ya, belum tentu hasilnya, usaha mencoba supaya nanti dimungkinkan aja cenderung ke yang apa, jadi kurma betina cari yang agak tumpul. Contohnya ya agak tumpul kayak gini ya. Yang enggak gini ya, yang lancip-lancip nanti kan cenderungnya menjadi kurma jantan. Itu kan seperti literatur, maksudnya dari beberapa artikel yang kita baca cenderungnya seperti itu. Kita nyari yang agak tumpul kalau ingin yang lebih banyak yang akan jadi ke tumbuh yang betina. Tapi itu cuma usaha aja, karena hasilnya yang menentukan hasil akhirnya nanti tetap memastikannya nanti setelah tumbuh jadi besar dan berbunga baru bisa dilihat jantan dan betinanya secara pastinya. Tapi kan ada usahanya, usaha kita seperti itu ya. Terus sediakan wadah seperti ini, taruh tisu beberapa lembar ya, air jangan banyak-banyak airnya, yang penting tisunya itu basah. 2 hari 3 hari sekali nanti dibasahi kembali. Karena apa, musim kemarau kayak gini air cenderung cepat menguap itu nanti, karena udara di ruangan pun sangat cenderung ikut panas, penguapannya tinggi. Jadi seperti itu ya, 2-3 hari dikasih air lagi biar tetap basah ya, medianya ini tetap basah, nggak usah terendam terlalu banyak air, yang penting ini basah aja, nanti udah bisa tumbuh kecambahnya. Ini baru 2 hari kita taruh di sini. Nah ini kita kasih air barusan lagi. Sekarang kita membuat tutorial ini kepada teman-teman semua biar bisa dipahami. Sama kurma kita nanti kita tunjukkan, itu semua hasil dari pembibitan seperti ini. Jadi nanti sekitar 3 minggu sampai 1 bulan baru tumbuh kecambah. Di sini nanti ya muncul kecambah putih gitu ya, kayak berakar. Sini tumbuh kecambah putih. Dan nanti setelah tumbuh kecambahnya bijinya ini yang ada kecambahnya kita taruh di ini media tanam, kita taruh di atasnya. Sebisa mungkin dihindarkan dari ayam, karena nanti dikira makanan ayam, karena putih ini nanti kecambahnya, nanti diolori ayam, nggak dimakan tapi cuma diolori dan juga mati juga karena udah nggak di media tanam. Di media tanam di atasnya aja, jangan ditimbun, nanti akan masuk ke dalam media tanam itu kecambahnya. Setelah masuk beberapa dalam lah, satu lagi bercabang, dia satunya jadi akar, satunya lagi jadi tunas untuk pohon kurmanya kecil ya, putih ya kan, putih, kemudian nanti tumbuh jadi tunas, kemudian jadi daun yang belum pecah itu, kemudian nanti akhirnya jadi daun yang bisa pecah daun itu dan menjadi yang pohon yang besar dan akhirnya bisa berbunga dan berbuah seperti itu ya. Oke, kita tunjukkan juga pohon kurmanya ya. Nih semua itu hasil dari seperti ini, dulu seperti ini semua. Ini jenis sukari, ini belum pada berkecambah. Ini cuma sekedar untuk tutorial saja. Ini sama, dulu kita semai biji seperti itu tadi. Ini ya, ini jenis KL1 ya,
dulu kita satu biji kurma KL1 ini berapa, 10.000 dulu dipaketkan, kita beli 3, tumbuh jadi tunas, semua sampai maksud saya sampai bijinya berkecambah semua. Setelah kita pindah ke polybag yang 2 itu diolorin sama ayam terus, 2 kali ketahuan, dikembalikan. Jadi hari ketiga disasari nggak ada, tinggal 1 ini KL1 asal Thailand ini, yang ini ya, KL1 ini. Jantan apa betina kurang tahu, kita lihat saja nanti. Kalau dilihat dari cirinya mudah-mudahan nanti cenderung ke betina. Oke, ini KL1 ya. Ini kloternya ya cuma 3 itu dulu kita semainya. Kalau ini kloter awal dulu nggak banyak kita semainya, cuma beberapa ya, sekitar 5 yang jadi 1 ini sama itu 2, jadi 5 biji kan. Dulu kita belum begitu fokus, cuma coba-coba semai kurma ya. Jadi dari 5 biji yang kita semai ya seperti tadi, biji taruh di wadah, kasih tisu, kasih air sampai berkecambah, baru pindah polybag kayak gini pun bisa jadi polybag kayak gini ya. Jadi ditaruh di atasnya sini aja, nanti yang turun dulu ke dalam tanah sini, turun sana. Setelah dia agak beberapa dalam, bercabang ininya, tunasnya apa, kecambahnya itu bercabang. Yang 1 ke atas jadi tunas kecil, yang satunya lagi jadi akar, jadi membesar jadi akar dia, seperti itu ya. Sama ini terus bukan kloter. Setelah itu berhasil, kita berikutnya kita semainya agak banyak ya. Emang misalnya 10 biji ya, ada beberapa yang enggak berkecambah kita buang, pernah. Tapi kebanyakan bisa berkecambah, tapi emang agak lama kalau semai biji itu, yaitu waktunya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, sekitar itulah. Kadang lebih, baru muncul kecil dia kecambahnya, tunggu agak panjang nanti baru dipindah ke polybag. Semuanya ini hasil dari seperti tadi ya, semai dari biji. Ini udah lumayan besar ini, kisaran ya sekitar 2 tahunan lebih ya ini. Nah, ini sama biji semua dari awal seperti tadi yang kita jelaskan di awal. Ini barengan sama yang ini, cuman dulu beberapa ada yang sempat sudah tumbuh seperti ini, cuman mati juga ada. Barengannya ini tuh dulu berapa ya, sekitar 4 atau berapa, tinggal 2 itu. Ini sama ini. Untuk mengenali ciri-ciri jantan dan betina dari kecil udah beberapa waktu lalu kita buat videonya ya. Seperti itulah, seperti pengetahuan kita yang kita dapatkan dari beberapa literatur yang pernah kita baca ya, seperti itu. Tapi belum bisa memfokuskan 100% itu berhasil, tapi cuman dianalisa aja dari ciri-cirinya. Tapi ya misal kita beli bibit kurma awam sekali toh, itu kan bisa dijadikan sedikit pengetahuan, acuan lah nanti. Oh ini nanti akan cenderung seperti ini, oh ini akan cenderung seperti ini. Misalnya di kurma yang cenderung ke jantan, cari yang pohonnya agak lurus-lurus, batangnya enggak melengkung dari kecil kan gitu. Bisa dibuat literatur bersama-sama untuk dijadikan pengetahuan tentang tanaman kurma. Iya, ini kita review lagi. Belum berbuah ya, belum berbunga ya, jangan bentar lagi. Ini hasil dari itu biji ini. Dari biji kita semai di tadi toples kecil tadi, kasih tisu, kasih air, terus setelah berkecambah pindah ke polybag. Kalau pindahnya saya emang polybagnya agak besar seperti ini, dan nanti kalau udah ini udah waktunya pindah ke pot nanti, tapi belum
kebeli potnya itu sudah kita pindah ke pot beberapa seperti itu ya. Nanti kalau udah di potnya udah nggak mau menisar lagi, akarnya udah pada tembus ke bawah, ada yang ke bawah, kita pindah. Kayak gini pun ini udah pada tembus ke bawah akarnya, ini udah ada yang ke bawah, ini tanah paling tidak 1 atau 2 udah ada kayak gini, kayak gitu udah. Karena apa, emang pertumbuhan akarnya itu cepat sekali kalau kurma, banyak juga, besar-besar juga. Ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua dan tetap semangat menanam kurma. Oke, Indonesia tanah subur, apapun bisa tumbuh. Masalah berbuah atau enggak itu urusan belakang, yang penting kita tanam dan kita usahakan, pasti ada hasilnya kok. Buahnya bonusnya aja, buahnya itu, tapi rindangnya, pohonnya kita nikmati, kesejukannya, itu adalah utama tujuan kita menghijaukan tanaman di sekitar ya. Ini jenisnya apa? Wah, kalau ini agak lupa dulu, masa udah lama ini. Biji juga, cuma di sini biji. Iya, agak lama sih. Dulu iseng aja pengen semai kurma. Yang jelas ini sama itu dulu beda, tapi sangat pas. Ini sama yang itu beda jenisnya, tapi pas kita semai barengan, satu angkatan lah, satu penyemaian yang kita lakukan waktu itu ya. Ini ada beberapa pelontor kok, ini enggak, ini awalnya ada yang berapa ya, 4 yang ini tadi itu, yang lupa pokoknya. Ini enggak satu semaian dari biji satu generasi, satu angkatan enggak, ini ada beberapa angkatan ini. Tapi udah mulai kita waktu yang semai yang ini udah kita udah mulai mendapatkan pengetahuan tentang itu tadi, apa, nyari biji yang cenderung tumpul itu tadi. Makanya dari situ dihasilkan, dari kecil aja udah ini, udah mulai melengkung. Tapi ya masalah jantan atau betinanya urusan belakang ya, maksudnya belum bisa memastikan secara pasti kita. Tapi mulai semai yang ini udah kita pilih, jadi yang cenderung ke lebih tumpul itu kita sendirikan, kita coba semai ya, yang lancip kita buang. Iya, dari biji kurma yang kita makan sama, cuma yang KL1 tadi, KL1 itu kita beli bijinya dulu, dipaketin dari temen, dipaketkan, dikirimkan 3 biji. Terus itu berapa ya, sekitar 50 plus ongkirnya kalau nggak salah. Satu bijinya harganya pokoknya 10.000 ya, kita dapat 3 biji terus plus ongkirnya gitu. Dulu kita coba semai, karena kalau kuljar itu kecil lah, baru umur 6 bulan aja yang di torpedo itu. Kita pernah mendapatkan sumbangan dari temen, tapi belum pernah kita ekspor, masih kita simpan. Itu masih kecil sekali, sama baru 2 daun, 4 apa 3 daun aja, belum pecah daunnya masih kayak gini, tapi jumlahnya baru 3. Itu harganya 1,4 juta. Iya, kurma betina kuljar dari Perancis. Kita dapat sumbangan dari teman kita. Kalau ini semua dari biji, tenang aja, jadi jangan berkecil hati. Dari biji pun malah bisa kita amati, bisa kita pelajari dari, oh karakternya seperti ini dari kecil, oh karakternya seperti ini dari kecil, dan lebih bisa menyesuaikan iklim di Indonesia malah. Karena apa? Karena dia dari kecil tumbuhnya di Indonesia, jadi
lebih lebih tahan dari hama-hama dan musim yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya sih seperti itu. Cuman ya monggo, banyak pendapat, banyak keterangan, yang mana yang kita pakai silahkan. Yang penting rajin tanam tanaman yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan lingkungan kita. Oke, seperti itu ya. Banyak, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Karena apa? Karena ya bisa kita nikmati keindahan dari tanamannya itu. Nih, kucing aja menikmati tidur di bawah pohon kurma. Coba ya toh? Nih, dan sekitarnya bisa kita buat untuk semai. Nih, semai cabai ya, tanaman cabai. Ini okra. Terbukti ya, kalau dia pakai pupuk non organik pasti ini akan lebih hijau sekali. Ini kan lebih kuning, tapi kan dia batangnya kuat, asupan nutrisinya lumayan nih. Nah, kita semua organik nih, sayur bayam ya. Semangat ya, seperti itu ya, kita nanamnya, kita semainya. Jadi awal kita sampaikan lagi ya, pemilihan bibit yang bagus itu dari bibit yang udah kering itu. Misalnya dari kita makan kurma, terus kita sisihkan bibitnya, kita jemur dulu biar lebih kering. Terus setelah kita jemur, kita rendam, maksudnya kita masukkan ke air lah, yang mengapung. Bibitnya kan, bijinya kan yang ada yang mengapung nanti, nah itu disingkirkan aja, jangan di semai, karena cenderungnya nanti nggak bisa tumbuh nanti. Kalau saya seperti itu, saya singkirkan, saya buang, saya pilihin yang agak cenderung tumpul ya. Usaha aja, kayak di dalam dunia kesehatan itu loh, kalau kita menginginkan anak laki-laki, triknya seperti ini, perempuan seperti ini ya, kurang lebihnya lah seperti itu. Tapi hasil akhir finale yang menentukan pasti yang Maha Kuasa kan. Kita cuma berusaha ya. Treatment kurma berbuah juga itu kita cuma bisa treatment juga. Ini belum kita treatment, nanti masalah hasil akhirnya dia mau berbuah atau berbunga atau enggak, itu kan bukan urusan kita. Urusan kita ya tanam, rawat, udah selesai. Tapi pasti akan ada hasilnya kok untuk kita, tenang. Itu ya. Ini yang dulu mulai kita sortir bijinya yang lumayan tumpul-tumpul itu tadi, hasilnya ya kurang lebih seperti inilah. Makanya ada di beberapa waktu lalu kita buat videonya yang itu, ciri-ciri kurma jantan dan betina dari kecil. Maksudnya dari kecil ya kita orientasinya apa, pedomannya dari situ tadi. Dari awal pembibitan kita seleksi, cari yang cenderung tumpul-tumpul tadi, hasilnya ya seperti ini. Ada yang dari kecil itu emang ada udah mulai gini melengkung dia nih. Kalau diamati emang beda ya. Ini biar komplit sekalian ya, dalam satu video biar komplit sekalian teman-teman biar mengetahui. Nih kalau diamati emang beda, bandingkan yang ini tadi sama yang itu. Ini ya, ini malah udah agak besar dia itu bonggolnya sini itu cenderung kecil, walaupun dia batangnya udah besar, tapi bonggolnya ini kecil. Yang ini yang mulai udah melengkung ini tadi, dari kecil memang dia bonggolnya udah besar, cenderung membesar dia bonggolnya sini loh. Nih bodinya sini udah cenderung membesar, dan ini udah mulai melengkung dari kecil. Dari dulu masih belum pecah daunnya kayak gini, sudah mulai melengkung dia. Pelepahnya ini mudah-mudahan aja nanti ya udah ya. Ini tetap kita amati,
Nanti misalnya ini jadinya kurma betina, kayak kita share, kita buat videonya lagi, kita sampaikan ke teman-teman bahwa penelitian yang kita lakukan, yang kita amati itu benar-benar membuahkan hasil, benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan lah paling enggak. Jadi emang ini sambil kita semai, sambil kita amati, sambil kita belajar juga gimana nanti hasilnya kita sampaikan kepada teman-teman lewat video. Makanya tetap ikuti ya channel kita Yohanpo di YouTube, mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan berbagi videonya ya kepada teman-teman yang kira-kira share aja kemana-mana, monggo silakan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi ya yang sudah mulai kita kumpulkan, yang ini dulu ya, karena ini yang cenderung bijinya itu enggak bulat, kita taruh di polybag yang dari ini bekas minyak ya dulu ya. Karena biar bisa memudahkan membedakannya dulu tujuannya seperti itu. Memang ini hasilnya juga agak beda kok ini ya, tapi kepastiannya kan ya belum tentu sih. Nanti kalau sudah berjalan kita amati sambil kita telah juga, oh ternyata ini karakternya seperti ini. Dan tetap berbagi ya kepada semua biar nanti mendapatkan yang terbaik lah. Kita pengen intinya dulu pengennya gini, kita pengen punya pohon kurma berbuah di halaman kita sendiri gitu, dan dari hasil menanam dari biji. Nah, belakangan kita mulai mengetahui itu ternyata kurma itu bisa berbuah itu harus ada dua dalam kurma itu ada dua jenis itu, yang jantan dan betina, dan beda pohon kayak pohon salak lah. Tapi di awalnya dulu saya juga belum mengetahui, oh ternyata begitu. Oh di belakangan ternyata mengetahui, oh menambah ilmu sedikit tambah, dan oh ternyata nyemainya begini, oh ternyata jadi juga. Pelan-pelan kita kerjakan, pelan-pelan kita belajar. Ini juga kita sampaikan kepada teman-teman semua. Itu ya, awalnya kita juga awam sekali kok tentang kurma ini, tapi mudah-mudahan ya dari hasil dari awam kurang pengetahuan yang kurang, dan akhirnya sedikit bisa menambah, dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya, bisa membuahkan kurma di halaman kita sendiri. Dan itu hasil dari kurma yang kita rawat dari kecil, kita semai dari biji, kan hebat ya kan. Itu kalau mendatangkan pohon kurma dari mana yang sudah berbuah, itu kan urusan mudah, asal ada uang kita beli beres. Tapi yang penting di sini kita tahu, kita menikmati prosesnya, kita tahu ilmunya bagaimana menyemainya. Oh ternyata penyakitnya seperti ini, oh ternyata di waktu awal penyemaian ini yang harus dilakukan seperti ini, yang harus diperhatikan ininya. Misalnya semainya kayak gini, harus disemai dulu. Kalau langsung ditanam di tanah itu cenderungnya pada enggak tumbuh atau gimana. Kita ya pokoknya yang kita kerjakan seperti itulah. Pengetahuan kita cenderung sedikit mulai tambah lah tentang semai kurma ya, sambil kita amati ya pohon kurma ya. Nanti beberapa bulan lagi ini coba nanti kita buatkan POC, pupuk organik cair, yang kita kasih kandungan ke kaliumnya lebih tinggi nanti, NPK nya ya, natrium fosfat kalium ya.
yang cenderung biar ke fase generatif pembungaannya juga nanti, tapi ini belum ya, bentar lagi mudah-mudahan. Atau enggak misalnya nanti kita biarkan saja gini, ini full kompos. Kalau gini full kompos semua ya, full kompos organik, pupuknya dari kandang semua ya. Cenderung kotor emang jadi kebun lah sekarang, mudah-mudahan. Tapi lumayan ini kenapa kita potong, karena mulai diserang kayak semacam cendawan jamur yang kuning-kuning itu beberapa ya, malah kita potong. Kita belum ya, menurut yang kita baca di grup-grup atau literatur yang lain itu pakai itu ya, sunlight itu bisa, cuman kita belum praktekkan. Sementara ini kita potong aja dulu, penanganannya seperti itu ya. Kita potong dahannya, kita buang, dan bisa berbunga. Nanti kalau bisa berbunga lagi, kalau yang satunya lagi itu jantan, yang ini betina. Misalnya ini kan kita bisa buat videonya, kita share ke teman-teman, kita serbukan sampai berbuah, mudah-mudahan aja angan yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi kenyataan, amin. Mohon doanya ya teman-teman, doa orang banyak kan lebih cepat dikabulkan. Mudah-mudahan pohon yang ini atau yang itu cepat berbunga, dan salah satunya betina. Oke, walaupun misalnya nanti akhirnya ada jantan semua, tidak apa-apa. Yang kita pengennya untuk apa, biar teduh juga, biar sejuk. Dan gini, keuntungan kita semai kurma itu, punya pohon kurma itu ini ya, dahannya kan jarang patah ya, jadi kita jarang sekali membersihkan, kan nggak jatuh ini. Kalau membersihkan nggak potong buang, nggak harus kita sapu tiap hari kan, nggak jatuh. Nanti udah, kalau sudah tinggi kan enak, nanti asal dirawat dirapikan kan rapi juga pohonnya ya kan, sejuk tetap, rindang juga bagus malah pohonnya. Apalagi kalau berbuah, bisa jadi magnet tersendiri nanti buat teman-teman semua ya. Ya ini sudah kita curigai, jantan ini curigai aja juga. Yang itu juga kita sendirikan, dari awal kita sendirikan, memang udah kita sendirikan nih. Memang ya susah sih membedakan yang lancip sama yang enggak, itu di awal itu susah juga, tapi nanti kalau udah terbiasa bisa kok. Di awal itu pengetahuan kita no bruto, nggak ada sama sekali, modal nekat aja bisa tumbuh berkecambah. Itu dulu sudah senangnya bukan main, apalagi sudah bisa tumbuh kayak gini. Yakin dulu kita semai, yang biji yang kita semai itu muncul kecambah kan menantinya lumayan lama ya, 3 minggu sampai 1 bulanan itu bisa muncul. Itu wah, rasanya sudah luar biasa senangnya. Iya, pas awal-awal kita semai itu wah, ternyata bisa. Yakin, apalagi sekarang udah punya pohon seperti ini, wah, isinya yang luar biasa, tumbuh di lahan sendiri atas perawatan kita sendiri semua. Jadi kita menikmati prosesnya ya, dari kecil, dari kita awal biji dulu ya, bertambah, kita taruh di polybag, terus dari itu tumbuh menjadi yang kecil seperti ini. Terus setelah sini agak muat, kita pindah ke pot, dari pot mulai nggak muat lagi, kita pindah ke lahan. Kita menikmati prosesnya seperti itu ya. Wah, rasanya seperti bahagia sekali ya teman-teman ya, seperti itu ya. Memang kebahagiaan itu macam-macam, datangnya dari macam-macam. Kalau kita gitu aja udah bahagia kok, tapi ya karena apa, kebahagiaan itu mahal harganya ya, seperti itu ya. Ini ya,
kebahagiaan itu memang adanya dan perlu kita tularkan kepada teman-teman biar juga bisa merasakan kebahagiaan juga seperti kita yang kita rasakan. Karena apa? Karena berbagi kebahagiaan, kita berbagi ilmu lah yang bermanfaat, itu akan kebaikannya akan terus mengalir sampai kapanpun. Menurut pengetahuan saya sih begitu, karena ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir terus, walaupun yang membagikan ilmu sudah tidak ada, tapi ilmunya tetap dikerjakan. Banyak orang yang mengerjakan kebaikan yang tersebut, mudah-mudahan pahalanya akan tetap mengalir ya. Tujuannya seperti itu, dan sangat berguna bagi kita semua, kita bersama. Mudah-mudahan ya ke depan kita bersama-sama bisa membuahkan kurma di Indonesia. Paling syukur menurut saya gitu ya. Oke, cukup video kali ini. Kapan-kapan kita buat lagi, apalagi yang perlu kita share, kita buat ke teman-teman perlahan-lahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, tonton sampai habis video kita, semua video kita, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu dari Iwan Channel. Oke, terima kasih.